Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nuwasil darsana min kitabi durusil lugha al-arabiyyah li ghairin natiqina biha fil juz'i tsalits wa nahnu al-an fi ad-dars as-sadis. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-6, bagian yang pertama insyaallah. Taib. Silakan langsung dibuka kitabnya, Ad-Darsu As-Sadisu, pelajaran yang ke-6. Apa yang akan kita pelajari di sini? Di sini nanti kita akan membahas dua pembahasan yang masih ada kaitannya dengan shorof, ya, yaitu pembahasan tentang ismul makan dan ismuz zaman. Apa itu ismul makan? Ismul makan itu adalah salah satu dari kata benda yang dibentuk dari kata kerja dan memiliki makna akan tempat terjadinya perbuatan. Ya, misalkan kita mengatakan dari kata walada. Walada artinya melahirkan. Ya, maka kalau kita ingin mengatakan tempat dilahirkan, kita mengatakan maulidun. Ya, sering kita dengar istilah maulid ya. Maulid itu namanya isim makan dalam bahasa Arab. Ya. Maulid atau isim zaman. Isim zaman dan isim makan itu nanti wazannya sama. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya nanti di hewar ini insyaallah taala. Adapun bagaimana cara membuat ismul zaman dan ismul makan akan kita lihat insyaallah nanti di tadribat. Baik, untuk sekarang kita akan fokus ke hewar terlebih dahulu untuk menambah kosakata kita. Baik. Di sini ada Al-Musyrib Ahmad Al-Barra. Ya, di sini ada percakapan antara Musyrib, Ahmad dan beberapa orang lainnya. Taib. Al-Musyrib mengatakan ba'da tahiyyah a antumul mushtarikuna fi rihlatil haji. Taib. Al-Musyrib artinya apa? Al-Musyrib artinya pembina. Ya, ini pembina. Ini namanya isim fa'il ya, isim fa'il dari kata asyrafa yusrifu. Kalau kemarin kita belajar isim fa'il dari fi'il tsulasi saja ya kan. Kataba, katibun, doroba, doribun. Nah, kalau ini isim fa'il dari 4 huruf. Nanti akan kita pelajari di dars selanjutnya insyaallah. Taib. Jadi al-musyrib artinya pembina. Ba'da tahiyyah, setelah dia mengucapkan at-tahiyyah. At-tahiyyah artinya salam. Ya. At-tahiyyah itu artinya salam penghormatan. Ya, maka kita katakan di dalam sholat doa tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Tahiyat itu artinya pengungkapan salam atau ungkapan penghormatan. Jadi di sini tahiyah kembalinya ke assalamualaikum. Ba'da tahiyah. Jadi pembina berkata setelah dia mengucapkan salam. Apa yang dia katakan? A antum al-mushtarikuna fi rihlatil haji. A antum, apakah kalian? Al-mushtarikuna. Al-mushtarikuna artinya peserta, ya. Para peserta tentunya ya, jamak mudzakkar salim. Apakah kalian para peserta fi rihlatil haji, dalam rihlah untuk haji? Rihlah artinya perjalanan. Al-hajj, haji. Ya. Apakah kalian para peserta untuk perjalanan haji? Nah, itu kata pembina. Berarti pembina di sini apa? Pembina haji. Ya. Mutawif istilahnya ya. Pembina haji. Ahmad mengatakan na'am, iya. Ya, dia mewakili teman-temannya. Kemudian Musyrib mengatakan ya'udduhum, nah ini narasinya, ya'udduhum wa yunadihim thumma yaqulu antumul ana thamaniyata asyara aina hamidun wa abdul hadi. Ya'udduhum, jadi si pembina nih ada ya'uddu, ini asal katanya ada ya'uddu. Ada ya'uddu artinya menghitung, ya, artinya menghitung. Jadi dihitung jumlahnya yang hadir. Ya'udduhum, Musyrib menghitung mereka. Wa yunadihim, dan yunadihim. Yunadi ini fi'il mudhari dari kata nada yunadi.
Ya. Nada yunadi artinya apa? Artinya memanggil. Dari kata nida ya. Nida artinya panggilan. Jadi musyrik menghitung mereka dan memanggil mereka. Tsumma yaqulu, kemudian musyrik mengatakan, antumul an thamaniyata asyara. Kalian sekarang berjumlah 18 orang. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Mana si Hamid dan Abdul Hadi? Ya, sisa 2 orang ini belum ada. Ya, mana dia 2 orang ini? Maka Al-Barra menjawab, Hamidun fil mat'ami. Hamid sedang berada di mat'am. Ya, jadi mat'am. Ya, mat'am itu restoran atau rumah makan. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ilal masrifi. Sayatiyani ba'da 10 daqa'iqa insyaallahu. Hamid ada di rumah makan atau restoran. Amma Abdul Hadi, adapun si Abdul Hadi, faqad dhahaba ilal masrif, maka sungguh dia telah pergi ke masrif. Masrif itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ATM ya. ATM untuk ngambil uang. Ya, atau bisa juga bank ya. Bank atau ATM itu boleh kita gunakan kata al-masrif. Nah, jadi perhatikan di sini, sudah pernah kita pelajari dulu ya. Amma itu harus pakai fa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits. Masih ingat ya? Nah, jadi amma Abdul Hadi. Adapun Abdul Hadi faqad. Sungguh dia telah pergi ke ATM. Ya, untuk penekanan ya. Nah, jadi Abdul Hadi. Kemudian selanjutnya faqad dhahaba seterusnya. Taib. Jadi 2 orang ini adanya di mana? Si Hamid dan Abdul Hadi. Hamid di rumah makan atau di restoran, Abdul Hadi di ATM. Sayatiyani ba'da 10 daqa'iqa. Sayatiyani ya. Sayatiyani ini fi'il mudhari dari kata ya ya'ti. Ata ya'ti kalau di fi'il dhamir huma ya jadinya ya'tiyani. Tambahkan sa jadinya sayatiyani. Ya, paham ya dari mana ngambilnya ya? Jadi harus tahu dasarnya. Ata ya'ti. Ya'ti ini kan dhamir huwa. Sedangkan di sini ada 2 orang, Hamid dan Abdul Hadi, maka kita rubah menjadi dhamir huma. Saya ya, jadinya ya'tiyani. Ya'ti ya'tiyani. Tambahkan sa sayatiyani. Akan. 2 orang itu akan datang. Atau ya'ti artinya ja'a yaji'u ya. Datang. Mereka berdua akan datang ba'da 10 daqa'iqa, setelah 10 menit. Nah, kenapa daqa'iqa bukan daqa'iqi? Kan mudhofun ilaih di sini. Karena daqa'iqa wazan sighah muntahal jumu mafa'ila ya, daqa'iqa. Daqa'iqa jamak dari daqiqah. Daqiqatun artinya menit. Mereka akan datang setelah 10 menit insyaallah. Ya, mereka 10 menit lagi paling datang gitu. Jelas ya? Baik. Nah, terjemahkan dari awal. Hamid ada di rumah makan. Adapun Abdul Hadi dia pergi ke ATM dan mereka berdua akan datang 10 menit lagi insyaallah. Baik. Kemudian musyrik mengatakan, "Amusta'idduna antum?" Apakah kalian telah siap? Ya, musta'idduna. Musta'idduna itu berasal dari fiil ista'adda. Ya, ista'adda yasta'iddu. Artinya bersiap-siap. Musta'iddun itu isim fa'ilnya. Bagaimana kok bisa menjadi musta'iddun? Nanti akan kita pelajari kaidahnya ya, belum waktunya itu. Nanti akan ada bab tersendiri tentang isim fa'il untuk fiil-fiil yang lebih dari 3 huruf. Ya, untuk sementara ini kita cukupkan yang 3 huruf dulu. Ista'adda yasta'iddu artinya bersiap-siap, maka musta'iddun orang yang siap. Ya, maka musta'idduna jamak mudzakkar salim. Apakah kalian orang yang siap? Maksudnya apakah kalian sudah siap? Ya, are you ready gitu ya? Apakah kalian semua sudah siap? Begitu ya. Itu penerjemahan bebasnya. Nah, Hasan menjawab, Hasan salah satu dari rombongan ini mengatakan, insyaallahu, insyaallah, jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, maka kami siap. Baik. Ali mengatakan, mata safaru insyaallah. Kapan insyaallah kita akan safar ini?
Ya, mata safar, kapan kita akan safar. Safar sama rihlah kurang lebih maknanya sama ya. Hanya saja safar itu biasanya untuk tujuan-tujuan resmi. Nah, itu safar. Nah, kalau rihlah itu biasanya untuk liburan, yaitu rihlah. Biasanya, tapi kadang nggak dibedakan juga maknanya. Taib. Kemudian musyrik mengatakan, safar, kita akan mulai safar fis sa'atis tsalitsati biidnillahi, di jam 3 biidnillah, nah, dengan izin dari Allah. Bi di sini huruf jar ya, biidnillahi ya, biidnillahi, lafzul jalalah di sini sebagai mudhofun ilaih. Taib. Jadi kita akan safar, kita akan mulai berangkat itu jam 3 nanti. Jam 3 sore berarti maksudnya ini ya. Kemudian Ahmad mengatakan, aina naltaqi, di mana kita akan bertemu. Naltaqi ini adalah fi'il mudhari dari kata iltaqa. Ya, iltaqa yaltaqi. Ya, kalau nahnu menjadi naltaqi. Iltaqa yaltaqi naltaqi. Ya, di mana kita akan bertemu. Naltaqi fi mauqifis sayyarati bil jami'ati. Kita akan bertemu fi mauqifis sayyarat. Masih ingat mauqifis sayyarat ya? Mauqifis sayyarat itu artinya tempat berhentinya mobil-mobil. Ya, tempat berhentinya mobil-mobil berarti maksudnya di sini adalah halte. Ya, halte itu kita katakan mauqif. Kita akan bertemu di mauqifis sayyarat, di tempat berhentinya mobil-mobil. Cara bahasa itu artinya ya, tempat berhentinya mobil-mobil di mana? Di halte gitu ya. Kita akan bertemu di halte bil jami'ah, di jami'ah di kampus ya. Halte di depan kampus di universitas, atau bisa juga maksudnya parkiran di sini boleh ya. Halte atau parkiran boleh. Perhatikan di sini penggunaan huruf jar bi ya, sudah pernah kita jelaskan dulu bahwasanya huruf jar itu ya maknanya itu terkadang bisa berubah-ubah. Ya, fi maknanya ila, ala maknanya an, ya, fi maknanya bi, ya, dan seterusnya. Jadi ketukar-tukar terkadang seperti itu. Ya, jadi kita memahaminya nanti tergantung kepada konteks kalimat yang sedang dibicarakan. Dan huruf jar yang paling sering berubah-ubah maknanya itu adalah ba. Atau kita katakan huruf jar yang paling fleksibel maknanya itu adalah ba. Ya, bi ini. Ya, bi di sini artinya fi, itu kan. Naltaqi fi mauqifis sayyarat fil jami'ah, itu artinya. Tapi kenapa kita nggak pakai fi di sini? Karena fi sudah ada sebelumnya. Jadi nggak elok sekali kalau kita pakai fi lagi. Ya, kesannya ada pengulangan dan itu kurang bagus. Itu saja alasannya sebenarnya. Itu ya. Baik. Jadi kita akan bertemu di halte jam 3 nanti, kita akan bertemu di halte kampus. Yajibu an takunu hunaka qabla mau'idis safari binisfi sa'atin. Yajibu. Yajibu fi'il mudhari dari kata wajaba. Wajaba yajibu. Ya, wajib artinya. Wajib kalian takunu. Takunu. Ya, ini adalah fi'il mudhari dari kata apa? Kana yakunu. Ya. Kana yakunu, kalau antum jadinya takununa. Masukkan an menjadi takunu, hasfun nun ya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Jadi takununa asal katanya ini, kemasukan an menjadi takunu. Jadi wajib kalian ya, takunu hunaka. Ya, di sini kana yakunu kita artikan ada. Dan terkadang kana yakunu itu kan maknanya ya, tidak terjemahkan ya. Dan bisa kita pahami dari konteksnya. Di sini kita terjemahkan dengan ada. Kalian wajib ada hunaka di sana. Di mana di sana itu? Di halte. Qabla sebelum mau'idis safari, sebelum mau'id as-safar, sebelum waktu safar. Ya, sebelum waktu yang dijanjikan untuk safar. Binisfi sa'atin. Ya, berapa menit? Setengah jam, 30 menit maksudnya. Ya, nisfi setengah, sa'ah jam, setengah jam. Jadi kalian wajib sudah ada di halte sebelum kita berangkat safar setengah jam. Kalau kita berangkatnya jam 3, berarti jam 2.30 kalian wajib sudah ada di halte.
udah kumpul gitu maksudnya. Jangan tunggu jam 3 baru berangkat ya. Jam 3 itu kita berangkat dari haltenya, bukan berangkat dari rumah ke halte. Nah, jelas ya? Taib. Nah, inilah contoh dari ismul makan atau ismul zaman di sini. Mau'id. Ya. Bagaimana cara membuatnya nanti akan kita lihat. Ini adalah contohnya. Taib. Hatu haqaibakum wadu'uha fis sayyarati al-waqifati amama madkhalil mahja'i. Amama madkhalil mahja'i. Hatu haqaibakum. Hatu artinya berikanlah ya. Qul hatu burhanakum ya, dalam Al-Qur'an. Artinya berikanlah, a'tu ya. Serahkanlah haqaibakum, tas-tas kalian. Berikanlah tas-tas kalian. Kalau satu orang hati ya. Kalau satu orang kita katakan hati ya. Kalau jamak kita katakan hatu. Hatu haqaibakum. Berikanlah tas-tas kalian. Serahkan sini tas-tas kalian, bawa barang-barang bawaan kalian. Wadu'uha. Wa di sini artinya dan ya, bukan wadu'a, bukan ya. Bukan. Di sini wa ini wa artinya dan. Dan du'uha. Du'u di sini fi'il amr karena hatu tadi fi'il amr juga. Ya. Du'u ya. Nah, ini fi'il amr dari kata wadu'a. Ya du'u fi'il amrnya apa? Do'. Udah kita pelajari ini ya. Wadu'a yada'u do'. Wajada yajidu jid. Ya. Wazana yazinu zin. Nah, jadi wadu'a yada'u do'. Fi'il amrnya do' ini ya. Untuk antum jadinya do'u. Jadi wa di sini bukan wa di fi'il madi ini, bukan ya. Nah, do' di sini ya. Jadinya do'u. Ditambah wa wadu'uha. Dan letakkanlah dia. Ha di sini kembalinya kemana? Ke haqaib. Karena dia jamak dari haqibah. Nah, letakkanlah tas-tas kalian itu fis sayyaratil waqifati, di mobil yang waqifah. Ya, mobil yang berhenti. Waqifah itu artinya berdiri, ya. Waqafa kan berdiri ya artinya. Tapi waqafa punya arti lain juga selain berdiri, yaitu berhenti. Maka di Al-Qur'an kan kita kenal dengan nama istilah waqaf. Ya, waqaf artinya berhenti. Ya, jadi isim fa'il ini ya, waqifah, muannas. Dan letakkanlah tas-tas kalian di mobil yang berhenti. Di mobil yang berhenti. Yang berhenti, afwan. Amama madkhalil mahja'i, di depan madkhal. Madkhal, nah ini namanya ismul makan ya. Sama nggak wazannya dengan mau'id? Ya, sama ya, sama. Nah, tapi ada perubahan di harokat terakhirnya saja, sebelum terakhirnya. Nanti akan kita lihat perubahannya. Madkhal, al-mahja'. Nah, dua kata ini adalah ismul makan. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti akan kita lihat insyaallah. Jadi madkhal artinya pintu masuk. Ya, pintu masuk dari kata dakhala ya. Dakhala yadkhulu, masuk. Madkhal tempat masuk ya, karena dia isim makan. Ya, tempat masuk ya, pintu masuk maknanya. Al-mahja itu as-sakan ya, kampus. Apa namanya? Asrama. Asrama. Jadi letakkanlah tas-tas kalian di mobil yang berhenti di depan pintu masuk asrama. Jelas ya? Baik, Ana artikan dari awal. Di mana kita akan bertemu? Kita akan bertemu di halte kampus. Ya, wajib kalian sudah ada di sana sebelum waktu safar setengah jam. Atau kita artikan dari belakang, wajib kalian ada di sana setengah jam sebelum waktu safar. Boleh dua-duanya, yang mana yang lebih mudah dipahami. Hatu haqaibakum, berikanlah tas-tas kalian, barang bawaan kalian, dan letakkanlah barang-barang bawaan kalian di mobil yang berhenti di depan pintu masuk asrama. Taib. Kemudian naif. Naif ini nama orang ya. Nama salah satu dari peserta haji ini mengatakan lamma ya'ti zumala unassakinuna fil mahja'its tsani. Lamma artinya sama dengan lam.
ya, dan amalannya pun sama menjazamkan. Lam ya'ti sama dengan lamma ya'ti. Ya'ti, ya, ini majzum, ya, majzum karena dia berasal dari kata ata ya'ti. Jadi ada ya-nya sebenarnya ya di fi'il mudhari'nya ya'ti. Tapi kemasukan lamma, ya-nya hapus, ya, karena tanda jazam itu ada dua. Kalau tidak dengan sukun, maka dengan hasfu harfal illah. Di sini dia huruf illahnya ya, maka huruf ilahnya yang dihapus. Masih ingat yang pembahasan ini ya? Sudah kita pernah singgung ini. Jadi, lamma ya'ti. Zumalauna, teman-teman kami. As-sakinuna, yang tinggal. Isim fa'il dari kata sakana. Sakana tinggal. As-sakinu, orang yang tinggal. As-sakinuna, orang-orang yang tinggal. Jamak berarti di situ. Baik. Fil mahja'its tsani, ya, belum datang teman-teman kami yang tinggal di mahja' ats-tsani, di asrama yang kedua. Jadi ada banyak asrama, teman-teman dari asrama 2 belum datang, gitu ya. Asrama 1, asrama 2 dan seterusnya. Ya, teman-teman dari asrama 2 belum datang. Kemudian musyrik mengatakan, si pembinanya mengatakan, ya, ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitaril qadimi. Ulaika, mereka itu, ya, teman-teman yang ada di asrama 2, sayalhaquna bina, ya, lahiqa yalhaqu. Lahiqa yalhaqu itu secara bahasa artinya datang belakangan. Nah, maka di sini lahiqa yalhaqu artinya menyusul. Mereka akan menyusul bina, menyusul kita. Lahiqa yalhaqu pakai ba huruf jarnya ya. Ya, dia pakai huruf jar, dia butuh kepada huruf jar. Sudah kita pernah jelaskan dulu bahwasanya ada sebagian fiil dalam bahasa Arab yang dia harus pakai huruf jar. Ya, mayoritas nggak pakai, tapi ada beberapa saja yang harus pakai. Nah, ini diantara yang harus pakai, yaitu lahiqa yalhaqu. Dhamirhum yalhaquna. Mereka nanti akan menyusul kita inda di, ya, atau fi boleh di sini. Menyusul kita di mahattah al-qitar al-qadim. Mahattah artinya stasiun, ya. Mereka akan menyusul kita di mahattah al-qitar, stasiun kereta api al-qadim yang lama. Ya. Jadi ada stasiun yang lama, ada juga yang baru. Nah, yang kita maksud di sini adalah stasiun yang lama. Jelas ya? Nah, kita artikan, teman-teman kami yang tinggal di asrama 2 belum datang. Maka pembina mengatakan, mereka akan menyusul kita di stasiun kereta api lama. Mahattah artinya stasiun. Jangan ketukar ya, mahattah sama halte. Kalau halte itu mauqifis sayyarat atau mauqifil hafilat. Tapi kalau stasiun itu mahattah. Kemudian al-qitar itu artinya kereta api. Ya. Al-qitar itu kereta api. Baik. Lanjut. Kemudian Ibrahim mengatakan, kamhum, berapa mereka? Ya, maksudnya berapa teman yang tinggal di asrama 2 ini, yang belum datang ini? Kamhum, berapa jumlah mereka? Pembina mengatakan, hum asyaratun, jumlah mereka ada 10 orang. Nahnu dhahibuna fil yaumis sabi'i. Nahnu dhahibuna. Ammar mengatakan, kita akan pergi. Dhahibuna, ini menggunakan, apa namanya, isim fa'il ya. Isim fa'il dari kata dhahaba yadhabu. Nah, isim fa'ilnya dhahibun. Jamak mudzakkar salimnya, dhahibuna. Nahnu dhahibuna fil yaumis sabi'i. Kita pergi di hari ke-7. Ya, hari ke-7 dari apa namanya? Mulainya orang haji, ya. Bukan mulai haji maksudnya ya. Maksudnya orang mulai berangkat, ya, belum mulai prosesi haji, ya. Tapi orang sudah dibuka perbatasan itu, ya, ini sudah masuk hari ke-7. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, akhsha an yakuna az-zihamu syadidan fil matafi wal mas'a. Akhsha
ini sama dengan akhafu. Ya, seperti akhafu, saya takut, saya khawatir. Nah, akhsya ini berasal dari kata khasya, yakhsha, ana akhsha. Khasya, yakhsha, ana akhsha. Aku takut, aku khawatir, an yakuna az-zihamu syadidan. Az-ziham artinya apa? Keramaian. Ya, kepadatan. Aku khawatir terlalu lamai. Syadid artinya sangat, ya. Aku khawatir terlalu lamai. Fil matofi, di matof dan di mas'a. Matof dan mas'a. Nah, ini kedua-duanya adalah wazan ismul makan. Ya, al-matof wa al-mas'a. Jadi aku khawatir sangat ramai di matof nanti. Apa itu matof? Matof itu ternyata berasal dari kata tofa yatufu. Tofa yatufu tawaf. Dari kata tawaf berarti isim makan tempat tawaf. Berarti al-matof artinya tempat tawaf. Ya, di mana tempat tawaf? Ya, di sekeliling Ka'bah itu. Ya. Jadi karena ini sudah hari ke-7, saya khawatir sangat ramai di tempat tawaf itu. Wal mas'a, begitu juga di tempat mas'a. Tempat mas'a, nah ini berasal dari kata sa'a yas'i. Sa'a yas'i, artinya apa? Sa'i. Arti mas'a tempat orang sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil ya, antara dua bukit, ya, Safa dan Marwah. Berarti saya khawatirnya ramai di antara bukit Safa dan Marwah itu, karena ini udah masuk ke hari ke-7. Ini terlalu ramai. Itu yang saya khawatirkan, kata Amr. Ya, kita terjemahkan ulang dari awal. Kita ini pergi di hari ke-7. Aku khawatir sangat ramai di tempat tawaf dan di tempat sa'i. Musyrik mengatakan, la takhaf, Allahul muyassiru. La takhaf. La di sini la an-nahiyah. Takhaf di sini berasal dari kata khafa ya khafu. Ya, khafa ya khafu, anta takhafu. Kemasukan la takhaf, alifnya dihilangkan karena iltiqa is-sakinain. Ini sudah kita bahas pernah ya. Jadi la takhaf itu berasal dari kata la takhafu. Jangan takut, jangan khawatir wahai Amr. Allahul muyassiru. Allah akan yang akan muyassir, memudahkan. Ini isim fa'il dari kata yassara yuyassiru. Yassara yuyassiru, ya, artinya memudahkan. Maka zat yang memudahkan itu namanya muyassir, orang yang memudahkan. Maka di sini Allah al-muyassir, Allah yang akan memudahkan insyaallah. Ya, Allah yang akan memudahkan urusan kita. Jadi jangan khawatir. Ana zahibun ila maktabi. Saya sekarang mau pergi ke kantor saya. Ya, dia pamit musyriknya ini. Kemudian mengatakan, la tansau anna mau'idana as-sa'atu tsaniyatu wan nisfu fi mauqifis sayyarati insyaallahu. La tansau. La di sini juga la an-nafiyah, an-nahiyah hafan. Nah, la tansau ini berasal dari kata nasiya yansa. Nasiya yansa itu didomir antum menjadi tansauna. Ya, yansayani yansauna. Kalau antum tansauna. Ya, tansauna. Nah, kemasukan la an-nahiyah. La an-nahiyah itu menjazamkan. Nah, menjazamkan, salah satu tanda jazam adalah dengan hasfun nun, ya. Jadinya la tansauna, jadinya la tansau. Ya. La tansau. Nasiya yansa sendiri artinya lupa, ya. Lupa dari kata nisyan. La tansau, jangan kalian lupa karena dhamir antum tadi ya. Anna mau'idana as-sa'atu tsaniyatu wan nisfu. Bahwasanya mau'id kita, mau'id itu artinya janji kita. Ya, ini isim isim zaman dari kata wa'ada. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu artinya berjanji. Mau'id berarti tempat perjanjian kita atau waktu perjanjian kita. Ya, waktu yang sudah kita sepakati gitu maksudnya ya. Bisa diartikan
Nah, jadi misalkan ada pengumuman, ya, besok, ya, jam segini, ya, kita punya kegiatan ini dan ini. Ya, besok jam segini itu namanya mau'id. Jadi ya, itu namanya mau'id. Kalau al-waktu itu lebih spesifik lagi. Kalau al-waktu itu jangka waktu mulainya. Misalkan kita akan mengadakan seminar besok ini. Besok tanggal 5. Tanggal berapa besok? Nah, itu pokoknya ya. Nanti besok tanggal sekian kita akan mengadakan seminar dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, jadi mau'idnya itu besok jam 8 pagi sampai jam 12 siang, tanggal segini, tahun ini, bulan ini, dan seterusnya. Itu mau'id namanya. Tapi kalau al-waktu itu khusus untuk jam. Ya, jam 8 sampai jam 12 itu al-waktu namanya. Jelas bedanya ya? Nah, jadi mau'id itu artinya tempat yang waktu yang kita sepakati sama-sama. Dan di sini tadi kita sudah sepakat bahwasanya kita akan ketemu lagi nanti di jam 2.30. Jam 2 an-nisf setengah. Ya, di jam 2.30 fi mauqifis sayyarat, di halte bis atau di parkiran, insyaallah. Ya, di halte mana? Halte kampus, insyaallah taala. Taib. Artikan lagi di awal, la takhaf, jangan takut, Allah yang akan memudahkan. Karena saya pergi ke kantor saya dulu. Jangan lupa bahwasanya janji kita akan bertemu di jam 2.30 di halte kampus, insyaallah. Baik. Kemudian kita masuk ke tamarin, ke latihan. Baik, yang masih ada kaitannya dengan hiwar tadi. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ini namanya al-isra al-isti'abiyah. Paham nggak tentang isi dari teks tadi atau dari hiwar tadi? Baik, pertanyaan yang pertama, ma adadul musytarikina fi rihlatil haji? Apa jumlah peserta rihlah haji? Kenapa nggak pakai kam? Boleh ya. Kam adadul mushtarikin boleh. Ma adadul mushtarikin boleh. Ya. Jadi kalau mau lebih spesifik pakai kam. Ya. Karena kam itu hanya untuk jumlah, tapi kalau ma boleh untuk yang lainnya juga. Ya, kalau pakai kata adad boleh pakai ma, boleh pakai kam. Gitu ya. Ma adadul mushtarikin fi rihlatil hajj, berapa? Jadi ma di sini kita artikan kam. Ya. Kita artikan sama dengan kam. Berapa jumlah para peserta rihlah haji itu? Jumlahnya ada 18. Ya. Ada duhum samaniyata asyara. Ada duhum samaniyata asyara. Baik. Kemudian jumlahnya ada 18. Nomor 2, aina dhahaba Hamidun wa Abdul Hadi? Ya. Hamid dulu ya. Hamid pergi kemana dia? Zahaba Hamidun ila al-mat'ami. Ila al-mat'ami. Amma Abdul Hadi faqad zahaba. Boleh kita langsungkan fadzahaba, boleh. Faqad zahaba juga boleh. Karena qad itu fungsinya untuk penegasan saja. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Faqad zahaba ila al-masrifi. Ini jawabannya tadi ya. Jadi Hamid pergi ke mat'am dan Abdul Hadi pergi ke ATM. Ini dia tadi ya. Ini jawaban kalau mau pakai ringkas, ini saja al-mat'am dan al-masrif. Baik. Kemudian nomor 3, mata mau'idus safari? Kapan waktu safar, ya, waktu yang disepakati untuk pergi safar? Jam 3. Fisa'ati ats-tsalitsati insyaallah. Boleh nggak pakai insyaallah ya? Boleh. Baik. Kemudian aina yaltaqi at-tullab wa fi ayyi sa'atin? Di mana para tulab itu akan bertemu dan di jam berapa? Kenapa kita tahu ini para tulab? Karena tinggalnya di asrama ya. Jadi para santri, mahasiswa ini mereka diberi kesempatan haji. Ya, mereka akan bertemu nanti di mana?
fi, nah, mereka akan bertemu di mahattah, di mauqifis sayyarat bil jami'ah fis sa'ati, ya, ats-tsaniyati wan nisfi, di jam 2.30, ya, 30 menit sebelum berangkat harus sudah di sana, kata musyrifnya tadi. Taib. Aina yalhaqu bihim tullabul mahja'its tsani, di mana para santri yang tinggal di asrama kedua akan menyusul mereka. Ya, kemana mereka akan menyusul? Ya, karena ada beberapa orang yang belum menyusul, ya, itu 10 orang, ya, yang tinggal di asrama kedua. Berarti ketika perbicaraan terjadi ada 6 orang, ya, ada 6 orang, 2 orang pergi makan, 1 orang pergi makan, 1 ke ATM. Berarti yang sudah hadir itu ada 6. Ditambah sama yang pergi ke ATM dan pergi makan itu 8. Kemudian yang belum hadir dari asrama kedua ada 10. Totalnya mereka 18. Taib. Jadi mereka akan bertemu di mana? Yang 10 orang yang belum datang ini, yang tinggal di asrama kedua, akan bertemu di mahattati al-qitari al-qadimi, di stasiun kereta api lama. Mereka akan bertemu di sana nanti, nyusul di sana, ya, yang telat datang yaitu para santri atau para mahasiswa dari asrama kedua. Taib, itu dia jawabannya. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti masuk ke tadribat yang kedua. Mulai di situ kita akan masuk pembahasan tentang ismul zaman dan ismul makan, pengertiannya apa dan bagaimana cara membuatnya, merubah fiil menjadi isim zaman dan isim makan. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.